usah ente-ente. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik menjelang awal pemerintahan Orde Baru. Kalian tahu nggak nih Orde Baru itu apa? Jadi Orde Baru adalah suatu tatanan peri kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru juga merupakan tatanan pemerintah yang ingin memperbaiki dan mengoreksi kesalahan serta penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat di Indonesia mengalami perubahan, baik dalam kondisi sosial, pendidikan, maupun kebudayaan. Masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya pun dapat dilihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Yaitu ada program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru, antara lain yang pertama itu ada transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang lain dalam wilayah NKRI. Yang kedua itu ada keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Dan yang terakhir itu ada puskesmas dan posyandu. Keduanya adalah fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Puskesmas juga dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam rapat kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968, sementara posyandu hadir sejak 1984. Menjelang awal pemerintahan baru di Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia mengalami berbagai tantangan dan dinamika. Orde Baru ditandai dengan beralihnya kekuasaan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada tahun 1965 sampai 1966. Pada masa transisi ini, kondisi ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang tinggi, kekurangan keamanan pangan, dan ketidakstabilan politik yang berdampak pada perekonomiannya. Ada beberapa yang mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, inflasi yang tinggi. Inflasi yang setinggi-tingginya menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan ketidakstabilan dalam harga barang dan jasa. Selanjutnya, yang kedua, ada ketidakstabilan politik. Perubahan presiden dari Soekarno ke Soeharto menyebabkan adanya ketidakstabilan politik, menyebabkan juga ketidakstabilan bagi investor dan masyarakat. Yang ketiga, ada kekurangan keamanan pangan. Produksi pangan terutama beras mengalami penurunan, menyebabkan harus mengimpor beras ke negara lain dan menciptakan masalah dalam keamanan pangannya. Selanjutnya yang keempat adalah utang luar negeri. Utang luar negeri meningkat seiring dengan kebutuhan pembiayaan defisit anggaran dan proyek besar yang dijalankan oleh pemerintah. 5. Pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Baru berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang meskipun ini juga menyebabkan beban finansial yang signifikan. Yang keenam, reformasi ekonomi. Salah satu prioritas utama pemerintah Orde Baru adalah stabilitas ekonomi melalui reformasi dan kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pengendalian inflasi dan pengurangan defisit anggaran. Ya, pemerintah Orde Baru kemudian mengambil langkah-langkah untuk perbaikan kondisi ekonomi ini, termasuk implementasi kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan berusaha meningkatkan produksi dalam negeri
dan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Menjelang awal pemerintahan masa Orde Baru pada tahun 1966, Indonesia mengalami kondisi politik yang sangat buruk dan tidak stabil. Pada tahun 1965, peristiwa gerakan 30 September yang dipimpin oleh perwira militer yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia yang mengakibatkan tewasnya 6 jenderal Angkatan Darat. Peristiwa tersebut mengakibatkan ketegangan besar dalam kehidupan politik di Indonesia. Setelah G30 situasi politik semakin memburuk dan ketegangan antara sosial politik semakin meningkat. Di sisi lain, perekonomian di Indonesia semakin menurun dengan inflasi yang besar dan kesulitan sosial. Pada bulan Maret tahun 1966, Soekarno memberikan surat pemerintahan 11 Maret atau Super Semar kepada Jenderal Soeharto yang memberikan mandat kepada Soeharto dan memberi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan stabilitas negara. Soeharto mulai memperkuat kekuasaannya dengan mengurangi pengaruh Soekarno dan menghilangkan PKI serta kelompok-kelompok komunis lainnya. Soeharto memperoleh dukungan dari militer dan kekuatan politik lainnya, yang kemudian terbentuknya lah dasar pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1967, Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan memulai pemerintahan Orde Baru yang lebih terpusat pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan kontrol yang ketat terhadap kebebasan politik dan penindasan terhadap lawan-lawan politik. Ya, sekian materi dari kami. Bye.